Saya, Reni Noviani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Bahasa Jawa, guru di SMK Negeri 1, Purwodadi. Berikut adalah video aksi wawasan kebinekaan global, topik 3, berdamai dengan diri. Selamat menyaksikan. Oke, sampun saged dipun wiwiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare, sami sehat? Alhamdulillah sehat. Monggo ketua kelas pimpin sedonga rumiyin. Siaga. Sedonga kawiwitan. Cekap. Oke, sakderenge pasinaon dinten menika diwiwiti, monggo dicek rumiyin kebersihan kelase. Sampun resik napa dereng? Sampun. Oke, dinten menika mlebet sedanten? Nggih, alhamdulillah. Oke, ing pasinaon dinten menika awake dhewe badhe sinau babagan wawasan kebinekaan global, berdamai dengan diri. Capaian pembelajaran ing pasinaon dinten menika pada hari ini diharapkan peserta didik yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, para peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Nah, sakderenge ngelanjutke pasinaon dinten menika, Bu Reni suwun bentuk kelompok, setunggal kelompok isine tiyang gangsal ya. Aja milih-milih kanca ya, kabeh iki kanca. Ya, jadi secara heterogen. Yuk monggo bentuk kelompok rumiyin. Sampun bentuk kelompok sedanten? Saniki tugasmu saben kelompok monggo golek jeneng kanggo kelompokmu. Ya, sakwise golek jeneng kanggo nama kelompokmu, gawe yel-yel. Ya, yel-yel tentang kelompokmu. Ngoten nggih? Ya, monggo. Sampun bentuk nama kelompok Sampun. Kelompok nika kelompok? Bima. Kelompok Bima mriki? Arjuna, Bima, Arjuna, Drupadi, Nakula. Sing gadah yel-yel monggo ditampilke. Ya. Ya, monggo. What? Oke, paring koplak-koplak ya. Ya, saiki digatekke rumiyin, madhep Bu Reni dhisik ya. Nah, Bu Reni gadahi pinten-pinten pitakonan. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu itu merasa malu atau tidak percaya diri terhadap diri kamu sendiri sehingga kamu itu menyembunyikan identitasmu? Nate napa mboten? Nate, Bu. Nate? Nate. Ketika ada acara formal dengan jumlah orang yang banyak, saya merasa malu. Jika mendapatkan pertanyaan, saya berusaha untuk bersembunyi di balik teman. Oke, berarti pernah malu ya, pernah menyembunyikan identitas diri. Oke, pertanyaan nomor 2. Mengapa perasaan tersebut, maksudnya perasaan malu atau perasaan menyembunyikan identitas dirimu itu tadi terjadi? Gini ya. Enggak? Saya masih ragu-ragu dengan diri saya sendiri. Jika diminta menjawab suatu pertanyaan, saya takut jawaban saya berbeda. Oke, berarti ragu-ragu terhadap pendapatmu sendiri ya. Nah, takut kalau pendapatnya beda karo wong liya. Oke, pertanyaan nomor 3. Apakah kamu merasa percaya diri menampilkan dirimu seutuhnya tanpa ada rasa malu? Jika berada di lingkungan sederhana, saya percaya diri. Tapi
jika berada di lingkungan yang orang asing itu saya kurang percaya diri. Oke, berarti tergantung sekitarnya ya. Kalau sekitarnya orang-orang yang dikenal pasti akan merasa tidak malu. Tapi kalau lingkungannya orang-orang yang baru, malu. Nah sekarang Bu Reni nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya toh. Jawablah berdasarkan dirimu sendiri, berdasarkan identitasmu sendiri. Jangan memikirkan, kok koncoku do ngene kabeh, ya toh. Oh, koncoku sak kelas kok do ngene kabeh, aku tak melok-melok. Mboten, ya. Pilihlah sesuai dengan identitas dirimu. Yang sepisanan. Bubur diaduk, bubur gak diaduk. Sing memilih bubur diaduk, sing memilih bubur diaduk dhisik, sing diaduk. Hei, Medon. Sing memilih bubur gak diaduk. Oh, berarti sing bagian bubur diaduk minoritas, ya. Pertanyaan kedua. Milih drama Korea utawa film India? Sing memilih drakor. Sing memilih drakor. Ro, lu, pat, num, itu, lalu sama. Oke, Medon. Sing memilih film India? Ya, Medon. Berarti milih salah satu yang benar-benar identitasmu. Berarti drama Korea minoritas, ya. Lanjut. Suka makan jengkol utawa gak gelem makan jengkol? Mboten boron makan jengkol. Sing seneng makan jengkol? Terus sing gak seneng makan jengkol? Ya, berarti sing seneng makan jengkol iku kaum minoritas. Terakhir, pungkasan. Mie kuah, mie rebus, utawa mie goreng. Sing memilih rebus. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sing memilih mie goreng. Berarti sing memilih mie goreng kaum minoritas. Oke, dari permainan itu tadi, ya toh, coba saiki dijawab nang jero atimu. Sing sepisanan, apakah jawabanmu sama dengan teman-teman yang lain atau malah berbeda sendiri? Nah, lanjut, pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah perasaanmu saat jawabanmu itu tadi berbeda dari kebanyakan temanmu? Contohnya tadi, lebih memilih seneng maem jengkol. Ya toh, mau kan mau 4 orang tok, ya toh. Nah, perasaannya piye? Biasa saja. Nah, kenapa kok biasa saja? Karena kita berada di lingkungan orang-orang yang sudah kita kenal. Nah, coba kata-kata biasa saja yen iku digawa nang lingkungan masyarakat utawa orang-orang yang lebih banyak dari ini, kata biasa saja iku tetap digawa. Jadi beda utawa minoritas iku gak apa-apa, asalkan tetap manut kalih norma tata aturan yang berlaku. Ya, gak terus awakmu beda dhewe, kamu merasa minder, kamu merasa tidak percaya diri. Tidak begitu ya. Buktikan ini adalah identitasku. Aku senang maem jengkol. Ya wes, pede wae karena nggak ada yang salah terhadap hal tersebut. Ngoten nggih? Lanjut. Nah, berdamai dengan diri sendiri ada 3 konsep. Konsep yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Maksudnya dari Bu Reni di sini, banyak identitas itu maksudnya bukan bipolar ya. Maksudnya setiap orang itu pasti punya banyak identitas. Contoh tadi, Bu Reni seneng maem jengkol. Nah, iku termasuk identitasnya Bu Reni. Nah, saliyane iku ya toh, Bu Reni ya seneng nonton drama Korea. Nah, iku ya identitasnya Bu Reni. Udah ada 2 toh. Terus Bu Reni lebih seneng maem Indomie kuah, mie kuah ya toh. Nah, iku ya identitasnya Bu Reni. Pon 3. Bu Reni seneng maem bubur diaduk. Ya toh. Iku ya identitasnya Bu Reni. Iku lagi 4, ya toh. Masih banyak yang lainnya. Jadi setiap orang itu pasti punya banyak identitas. Jadi kamu nggak perlu malu. Ya toh, loh kok beda dhewe karo kancane?
gak usah isin. Paham ya? Nah, konsep berdamai diri yang kedua. Gunakan standar diri sendiri. Ya, kebanyakan dari orang sekarang itu menggunakan standarnya secara umum. Misal, orang sing dianggap pintar iku wong sing nilai matematikane di atas 90. Nah, iku temenmu sing setiap pulang sekolah dia ikut bimbel, pulange isih belajar, wajar dia dapat 90. Nah, setiap orang tuh punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Bisa saja salah satu di antara kalian pulang sekolah isih bantu wong tuane golek duit, ya ta. Bar iku tekan omah isih ngomong adeke, isih ngurusi simbahe sing wis tuwa sampai lali sinau. Lah podo-podo berusaha untuk hidup kan. Nah, jadi jangan gunakan nilai 90 itu sebagai standarmu. Yang penting kamu berusaha. Nilai di atas KKM ya ora apa-apa, wong kehidupanku beda karo kancaku sing bendinane bimbel, iso sinau. Paham nggih? Oke, coba saiki perhatikan video berikut. Nanti ambil kesimpulan dari video ini. Ya, cari kesimpulan dari video yang kamu saksikan. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah.
Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Nah, konsep ketiga, welas asih pada diri sendiri. Jangan melulu kalian mengejar standarnya orang lain, sampai lupa kalian harus bersyukur terhadap proses pencapaianmu selama ini. Jadi mulai sekarang kalian harus berlatih untuk mencintai diri kalian sendiri. Kesimpulan pembelajaran hari ini, jangan melulu kita sibuk untuk mengejar standarnya orang lain sampai kita harus lupa dengan diri kita sendiri. Ya, kita punya standar sendiri. Gak melulu kita harus mengikuti kata orang lain. Jadilah dirimu sendiri, lakukan apa yang sudah kamu tujukan di dalam hidup ini. Ngoten nggih? Kanan sakjroning budene pungkasi? Menawi mboten enten, monggo ketua kelas pimpin dedonga panutup. Siaga. Dedonga kawitan. Cekap. Matur suwun kawigatosanipun, pangapunten menawi kathah kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.